Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Patch Note 1.4.78. Yang pertama di sini skin Loi yang mage akan hadir pada tanggal 16 Mei. Jadi hero-nya gratis, skinnya harus kalian beli guys ya. Kemudian skin Hanzo Insidious Tutor akan hadir pada tanggal 19 Mei dan bisa teman-teman beli dengan harga 749 diamond di shop ya. Berikutnya ada Mia, terjadi pengurangan basic attack sebanyak 10 dan mengurangi pertumbuhan attack-nya sebanyak 2 pada semua level. Untuk Mia di nerf lagi oleh Muntun pada patch kali ini guys. Kemudian di skill pasifnya terjadi peningkatan basic damage Moonlight dari 0 menjadi 10 dan meningkatkan bonus attack dari 20% menjadi 40% serta meningkatkan durasi dari 3 menjadi 4 detik. Nah, untuk pasifnya di buff oleh Muntun guys ya, dimana peningkatan basic damage-nya naik menjadi 10, kemudian peningkatan bonus attack-nya naik 20% dan untuk durasinya juga naik 1 detik guys ya. Berikutnya di skill ultimate-nya, sekarang efek pasif akan mulai dihitung ketika mode concealment-nya berakhir guys. Nah, jadi ultimate-nya di nerf oleh Muntun guys ya. Selanjutnya ada Yuzong di pasifnya, sekarang akan mengumpulkan Xia Essence-nya dari memberikan damage kepada lawan mulai dari 0. Sekarang mencapai 100. Yuzong memperoleh 40% movement speed dan 25% spell farm hingga Xia Essence-nya habis. Yuzong sekarang akan meninggalkan Xia Residue kepada lawannya. Xia Essence tidak akan digunakan dalam proses ini. Jadi untuk skill pasifnya Yuzong ini kembali di-adjust lagi oleh Muntun, dimana kalau saya lihat lebih ke buff-nya guys ya. Kemudian untuk ultimate-nya terjadi penghapusan efek stun dan knockback, tetapi meningkatkan HP tambahan sebanyak 200 pada semua level. Untuk ultimate-nya di nerf habis-habisan sih menurut saya, dimana tidak ada lagi efek stun dan knockback itu sangat tidak worth it banget. Meskipun HP Yuzong itu akan naik ketika dia melakukan ultimate guys ya. Berikutnya ada Yusun Shin yang di revamp. Di skill pasifnya terjadi penghapusan Turtle-ship Enhancement. Kemudian menyesuaikan damage enhanced basic attack dari 85%, 65% menjadi 85%, 55%. Wow, pasifnya Yusun Shin ini di nerf oleh Muntun guys. Jadi kita tidak bisa naik kapal lagi guys ya. Si kapalnya tersebut sudah dihapus oleh Muntun sekarang guys. Berikutnya di skill satunya terjadi penghapusan peningkatan Turtle-ship, menghapus regen HP pada saat target melakukan hit, tetapi menambahkan efek baru setelah menggunakan skill. Dia memperoleh kontrol imun dan 30% damage reduction selama 1 detik. Nah, untuk skill satunya di-adjust lagi oleh Muntun, dimana sekarang sudah tidak ada HP regen lagi, tetapi dia bisa imun terhadap efek crowd control dan ada 30% damage reduction-nya. Lebih worth it sih guys ya menurut saya untuk skill satunya yang sekarang ini guys. Selanjutnya di skill ultimate-nya terjadi penambahan efek baru. Setiap kali level skill ditingkatkan akan meningkatkan damage pasif sebesar 5%. Damage pasif meningkat sebesar 90%, 60%, 95% per 65%, 100% per 70% pada masing-masing level 4, 8, dan 12. Untuk ultimate-nya di buff oleh Muntun, damage yang dihasilkan dari meteornya jadi makin besar ketika level kita makin tinggi guys ya. Oke, berikutnya di sini ada Gatot Kaca, terjadi peningkatan basic damage dari 120 menjadi 128 dan mengurangi pertumbuhannya dari 7,6 menjadi 7,1. Untuk Gatot Kaca di sini agak di-adjust ya, dimana damage-nya jadi makin tinggi tapi pertumbuhannya agak dikurangi guys ya. Oke, di pasifnya terjadi penghapusan regenerasi HP dari menyerang lawan dengan HP tinggi dan menambahkan efek barunya yaitu memperoleh range setiap kali menerima damage, memperkuat basic attack berikutnya setelah mencapai range dalam jumlah tertentu, dan menyesuaikan rasio konversi HP yang telah hilang menjadi penambahan physical defense menjadi 2,5%. Jadi pasif barunya Gatot Kaca ini tidak lagi memberikan HP regen, tetapi dia akan memperkuat basic attack berikutnya. Kemudian dia juga bisa mengkonversi HP yang hilang menjadi physical defense guys ya. Jadi menurut saya itu lebih worth it sih untuk yang pasif baru ini guys ya. Berikutnya di skill satunya terjadi pengoptimalan animasinya. Jadi tampilan animasinya jadi makin HD sekarang guys. Kemudian menyesuaikan basic damage menjadi 200-300 plus 150% dari total magic power, dan menyesuaikan damage secara berkala menjadi 100-150 plus 20% dari total magic power.
Kalau skill 1 Gatot ini di buff atau di nerf kira-kira guys untuk damage yang dihasilkan? Apakah makin lebih besar? Sepertinya makin besar deh ya untuk skill satunya ini ya. Dan di skill 2-nya sekarang durasi charge-nya hanya mempengaruhi jarak charge, menyesuaikan durasi tahunnya menjadi 1,2 detik. Nah, untuk skill 2-nya juga di-adjust oleh Muntun guys ya. Oke, berikutnya di sini ada Balmond, terjadi pengurangan basic HP sebanyak 100. Wow, kok Balmond di nerf ya? Padahal gak meta-meta amat ini Balmondnya guys ya. Oke, kemudian di skill 2-nya terjadi penambahan efek setiap kali lawan menerima damage dari skill ini, mereka hanya akan menerima 25% damage yang telah ditingkatkan untuk berikutnya, hingga 100% damage yang telah ditingkatkan. Damage permulaan disesuaikan dengannya. Kalau untuk skill 2 kayaknya di buff deh guys ya. Jadi damage yang dihasilkan dari skill 2 itu jadi makin agak gede di sini ya. Berikutnya di skill ultimate-nya, basic damage-nya disesuaikan menjadi 300 sampai 500. Physical attack bonusnya disesuaikan menjadi 100%. Oke, berikutnya di pasifnya terjadi penyesuaian HP regennya ketika mengeliminasi minion atau creepnya menjadi 5%. Dan menyesuaikan HP regen ketika mengeliminasi hero menjadi 20%. Nah, untuk pasifnya sendiri di buff oleh Muntun guys ya, dimana kalau dia mengeliminasi minion itu naiknya 1% ya HP regennya. Kemudian untuk mengeliminasi hero dari 10% yang dulunya sekarang menjadi 20% guys. Selanjutnya ada Hilda, di pasifnya terjadi penghapusan regenerasi HP saat HP rendah. Wow, pasif Hilda di nerf oleh Muntun guys ya. Dia tidak bisa mendapatkan regenerasi HP lagi ketika dia lagi sekarat sekarang guys. Kemudian di skill satunya menyesuaikan efek slow menjadi 40%. Untuk skill satunya di nerf oleh Muntun, dimana sebelumnya 70%, turun 30% untuk efek slow yang dihasilkan guys ya. Berikutnya di skill 2-nya sangat meningkatkan jarak splash dari 2 serangan terakhir. Berarti skill 2-nya di buff oleh Muntun guys ya. Selanjutnya untuk ultimate-nya terjadi penyesuaian efek saat mencapai stack penuhnya menjadi 50% peningkatan total damage dan 40% atribut physical penetration. Basic damage dan stack damage-nya disesuaikan dengannya. Kalau untuk ultimate-nya sepertinya di nerf lagi oleh Muntun guys ya. Dimana ketika mencapai stack penuh sebelumnya bisa sampai 60%, sekarang menjadi 50% saja. Oke, berikutnya di sini ada Johnson, terjadi peningkatan basic damage dari 112 menjadi 120, mengurangi pertumbuhannya dari 6,8 menjadi 6,4. Untuk Johnson di-adjust lebih ke buff-nya deh guys ya. Jadi damage-nya lebih gede tapi pertumbuhannya agak dikurangi guys. Berikutnya di skill satunya terjadi pengurangan basic damage dari 200 sampai 350 menjadi 150 sampai 250, tetapi meningkatkan perolehan physical defense-nya dari 150% menjadi 200%. Untuk skill satunya di-adjust, damage-nya kecil tapi physical defense-nya lebih gede guys. Berikutnya di skill 2-nya terjadi peningkatan basic damage dari 80 sampai 155 menjadi 100 sampai 175. Dan menyesuaikan bonus damage dari 20% physical defense menjadi 40% total magic power. Untuk skill 2-nya di buff deh ya. Damage yang dihasilkan jadi makin lebih gede untuk yang sekarang ini guys. Selanjutnya untuk ultimate-nya terjadi penyesuaian damage berdasarkan speed dari 300 sampai 600 plus 90% total magic power menjadi 400 sampai 600 plus 160% total magic power. Kemudian menyesuaikan batas maksimalnya dari 750 sampai 1500 plus 225% total magic power menjadi 700 sampai 1050 plus 280% total magic power. Kalau untuk adjustnya ultimate ini lebih ke buffnya, damage-nya yang dihasilkan juga makin lebih gede sih untuk yang sekarang ini guys ya. Kemudian ada Ruby di sini, untuk basic damage-nya meningkat dari 114 menjadi 129, tetapi mengurangi pertumbuhannya dari 8 menjadi 7. Jadi basic attack-nya jadi makin sakit, tapi untuk pertumbuhannya agak dikurangi guys ya. Berikutnya di skill satunya terjadi penyesuaian basic damage dari 150 sampai 350 menjadi 160 sampai 360 dan meningkatkan bonus physical attack-nya dari 150% menjadi 180%. Sekarang Shockwave-nya memberikan jumlah damage yang sama dengan damage slash-nya. Untuk skill satunya di buff oleh Muntun guys ya. Dan di skill 2-nya terjadi penghapusan bonus damage di luar ring. Berarti skill 2-nya di nerf oleh Muntun guys. Untuk ultimate-nya sendiri menyesuaikan basic damage dari 205 sampai 475 menjadi 200 sampai 480 dan meningkatkan bonus physical damage dari 180% menjadi 200%.
Ultimate-nya juga di buff oleh Muntun, basic damage-nya jadi makin lebih gede sekarang guys ya. Dan untuk pasifnya terjadi penyesuaian bonus defense setelah setiap lompatan dari 17 sampai 40 menjadi 23 sampai 40 untuk pasifnya di buff oleh Muntun guys. Oke, selanjutnya di sini ada Grok. Di skill satunya terjadi pengurangan basic damage dari 300 sampai 600 menjadi 300 sampai 500, tetapi meningkatkan bonus physical damage-nya dari 40% menjadi 80% dan mengurangi penggunaan mana dari 90 sampai 140 menjadi 50 sampai 100. Wow, skill 1 Grok akhirnya di buff kembali oleh Muntun guys ya. Oke, yang terakhir di sini ada Baxia. Di skill satunya meningkatkan basic damage-nya dari 280 sampai 380 menjadi 300 sampai 400 dan meningkatkan bonus total magic power-nya dari 55% menjadi 60%. Meningkatkan durasi stunnya menjadi 0,8 detik dan meningkatkan damage dan durasi stun ketika melompat sebanyak 1,25 kali, menyesuaikan cooldown lompatan menjadi 1,5 detik. Untuk skill satunya Baxia di buff juga oleh Muntun guys ya. Berikutnya di bagian battlefield terjadi perbaikan masalah di mana ketika energi habis, Kimi akan mengalami stuck untuk sementara waktu karena terus-menerus menekan tombol serangan ketika skill satunya aktif guys. Kemudian memperbaiki perpindahan Kimi yang tidak benar setelah diseret oleh ultimate Kaja saat menyerang. Dan di sini ada perbaikan hilangnya penglihatan summon dari skill 2-nya Atlas selama durasi ultimate haircut lawan. Dan memperbaiki masalah di mana pasif Rafaela mengunci ke assister dan bukan eliminator dalam keadaan tertentu. Berikutnya, mengurangi animasi skill dari Ultimate Johnson. Johnson akan berakselerasi dengan lebih cepat sekarang setelah transformasi. Selanjutnya, memperbaiki masalah di mana player dapat membuka minimap saat rival sedang cooldown. Dan terjadi perbaikan masalah di mana efek imun terhadap crowd control tidak berfungsi melawan Restrainnya Sylvana, Disarmnya Masha, dan Freeze-nya Aurora. Selanjutnya memperbaiki masalah di mana damage Curse of Blood Carmilla menembus efek Invisible, serta beberapa masalah damage secara terus-menerus. Selanjutnya memperbaiki masalah di mana indikator warna pada minimap tidak berubah untuk Enhanced Road dalam keadaan tertentu. Oke, berikutnya di sini ada Spell Vengeance, menyesuaikan efeknya dalam 3 detik pertama, mengurangi damage yang diterima. Setelah menerima damage dari unit lawan, memberikan magic damage kepada mereka. Berikutnya ada Spell Petrify, meningkatkan durasi dari 0,7 detik menjadi 0,8 detik. Kemudian ada emblem Custom Tank, merework attack dan defense-nya dalam 1 detik setelah basic attack berikutnya, memberikan magic damage kepada unit lawan terdekat. Cooldown-nya itu 15 detik sekarang. Berikutnya terjadi penyesuaian waktu respawn dari 6.5 plus 1.8 kali level hero plus waktu pertandingan menjadi 3.2 plus 2.1 kali level hero plus waktu pertandingan. Selanjutnya di bagian item di sini ada Molten Essence, mengurangi harga pembuatannya dari 570 menjadi 500. Kemudian ada Oracle, mengurangi harga pertumbuhannya dari 640 menjadi 590. Dan ada Brute Force Breastplate, mengurangi harga pertumbuhannya dari 860 menjadi 760. Selanjutnya ada Twilight Armor, terjadi pengurangan harga pembuatannya dari 840 menjadi 680. Dan ada Guardian Helmet, mengurangi harga pembuatannya dari 460 menjadi 260. Kemudian ada Athena Shield, terjadi peningkatan harga pembuatannya dari 130 menjadi 230. Ada Fury Hammer, mengurangi harga pembuatannya dari 730 menjadi 580. Total harga pembuatan Blade of Heptasis dan Hunter Strike-nya tetap sama. Kemudian di bagian item equipment roaming, di pasif unik Thriving-nya mengurangi perolehan gold menjadi 15 yang sebelumnya 20 dan mengurangi perolehan XP menjadi 30 yang sebelumnya 35. Oke guys, jadi itulah dia semua patch note 1.4.78 yang sudah hadir di Advance Server. Dan dalam update ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada hero tank ya. Dan harga item tank juga semua dimurahin oleh Muntun. Karena di sini Muntun mengharapkan bahwa hero tank itu bisa melakukan lebih banyak hal daripada sekedar menerima damage dan menyebabkan efek crowd control kepada musuh. Dan Muntun juga ingin para hero tanker itu memiliki kemampuan farming dalam tingkat tertentu, serta kemampuannya memberikan damage sehingga mereka dapat menimbulkan lebih banyak ancaman saat memiliki item equipment guys ya.
Jadi Muntun juga berharap hero tank ini juga bisa mempunyai kemampuan solo untuk melawan musuh-musuhnya guys ya. Oke guys, semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.